dan bahagia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etik Estikasari. Saya dari SMP Negeri 2 Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Satu-satunya tempat bermain yang paling efektif bagi anak adalah sekolah. Sekolah tidak sekedar tempat untuk mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, namun sebagai tempat bagi anak untuk dibentuk karakter dan mempelajari budi pekerti serta belajar estetika. Siswa akan menikmati masanya dan menghabiskan waktu saat-saat berada di sekolah. Siswa melakukan aktivitas bermain tanpa henti dan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan kesenangan semata. Bermain sangat lekat dengan kehidupan keseharian anak. Bahkan banyak yang berkata bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Saya Etik Estikasari, salah satu guru di SMP Negeri 2 Wanggar. Hal yang melatar belakangi praktik baik saya adalah karena pembelajaran di kelas saya, yaitu pada mata pelajaran IPS ketika pada jam pelajaran terakhir. Hampir semua guru merasakan bahwa pada jam-jam terakhir memerlukan energi ekstra untuk memberikan pembelajaran di kelas karena di sana banyak siswa yang merasa bosan karena pembelajaran yang dilakukan di jam-jam lapar dan siswa mulai mengantuk. Kebetulan setiap hari saya selalu ada jam-jam terakhir. Jam terakhir menuntut saya sebagai guru untuk memulai berinovasi dan berinteraksi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di jam-jam terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bermain, saya kemudian membawa aktivitas bermain mereka menjadi sebuah pembelajaran terdiferensiasi yang menyenangkan di kelas pada jam-jam terakhir. Tantangan yang saya hadapi pertama adalah ketika melakukan pembelajaran pada jam-jam terakhir, biasanya murid mengalami penurunan motivasi dalam belajar karena banyak faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern seperti tidak sarapan pagi, malamnya kurang tidur, begadang, lapar, haus, mengantuk. Adapun yang merindukan gadget sehingga kurang bergairah dalam pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal, suasana jam terakhir di SMP Negeri 2 Wanggar biasanya sangat panas. Banyak siswa yang berkeliaran jika mendekati jam pulang. Terdapat siswa yang bermain ataupun siswa yang meminta izin ke toilet saat pembelajaran namun tidak kembali ke kelas. Selain itu, badan mereka sudah mulai lelah dan berkeringat karena jam istirahat digunakan untuk bermain, berlarian di lingkungan sekolah. Sehingga situasi ini kurang kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menanggapi tantangan yang saya hadapi, saya melakukan hipnoterapi kepada mereka saat masuk kelas, yaitu dengan menyapa selamat pagi. Meskipun saya mengajar pada jam terakhir, guna membangun semangat mereka agar tetap merasa hangat meski sudah siang. Untuk menghadapi tantangan, yang pertama saya mulai melakukan identifikasi kebutuhan belajar mereka. Saya biasanya melakukan sharing dengan siswa ketika ada waktu luang, ketika istirahat, maupun memberikan angket ataupun observasi langsung selama proses pembelajaran. Saya juga melakukan coaching untuk menemukan minat, bakat, dan gaya belajar siswa karena sebagian besar siswa saya sulit memahami bahasa teks seperti yang ada di dalam angket, sehingga informasi yang diharapkan banyak yang belum terjawab. Maka perlu saya terjemahkan kembali menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana dan mudah mereka pahami. Saya panggil mereka dalam suasana santai sehingga apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka dapat saya ketahui melalui proses coaching ini. Setelah menemukan gaya belajar mereka, kemudian ketika di dalam kelas saya membagi mereka ke dalam satu kelompok yang beranggotakan siswa dengan gaya belajar auditori, visual maupun kinestetik.
Saya menjadikan satu tim siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda untuk menjawab proyek yang saya berikan. Mereka dengan gaya belajar yang berbeda akan saling melengkapi dalam penyelesaian proyek maupun pemecahan masalah. Dengan tim yang kompleks, maka gaya belajar auditori akan mencari bahan belajar lain melalui podcast maupun bertanya langsung kepada guru. Siswa dengan gaya belajar visual akan mudah menemukan jawaban ketika melihat gambar, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik akan mudah memahami informasi mendengar dari rekan timnya seperti auditori dan menyatukan gambar-gambar yang diberikan oleh siswa dengan gaya belajar visual yang kemudian tugasnya adalah membuat infografis. Dengan begitu, semua siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda dapat terpenuhi di kelas menjadi lebih kondusif. Kedua, sebagai guru penting bagi saya untuk memotivasi mereka agar menyukai pembelajaran saya dan merasa asyik serta menyenangkan ketika menerima pelajaran saya, terutama pada jam-jam terakhir. Untuk itu, saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi untuk membuat kelas menjadi interaktif dan menyenangkan, mulai dari menggunakan apersepsi yang menghebohkan dan menarik perhatian siswa. Saya juga menggunakan ice breaking, gerakan ringan, membuat pertanyaan yang jawabannya ada di akhir pembelajaran, menggunakan media audiovisual, memaksimalkan potensi anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, memenuhi sedikit kerinduannya dengan gadget dengan menggunakan games Kahoot dalam belajar IPS. Adapun sumber daya yang saya butuhkan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah sumber daya manusia di SMP Negeri 2 Wanggar, meliputi kepala sekolah, guru, wali kelas, ketua kelas, dan murid. Saya merasa lebih mudah mengajar karena memahami keinginan belajar mereka. Murid juga dapat belajar dengan nyaman, interaktif, dan senang karena mereka belajar sesuai keinginan mereka meskipun di jam-jam terakhir. Rekan guru mapel maupun rekan guru sejawat setelah melihat mereka akan bertanya. Dari situlah saatnya saya mengimbaskan sedikit pemahaman saya kepada rekan-rekan di sekolah saya. Yang menjadi indikator keberhasilan saya adalah murid antusias mengikuti pembelajaran saya, terutama pada pembelajaran jam terakhir. Mereka bahagia dan mengekspresikan rasa senang pada akhir pembelajaran, sehingga pembelajaran pada jam terakhir bukan lagi membosankan, namun dapat menjadi inspirasi dan motivasi mereka dalam belajar yang menyenangkan. Sokrates mengatakan bahwa pendidikan mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Maka tugas saya sebagai guru pun harus mengobarkan api semangat belajar dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.